Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen akhir tahun Kimia kelas 11 semester 2 Kurikulum Merdeka. Bab-babnya ada termokimia, laju reaksi, dan kesetimbangan kimia. Kali ini saya mau bahas yang PG-nya dulu, ada 30 soal, tapi saya bagi jadi 2 bagian nanti ya. Dan tentunya ada juga soal esai di video lanjutannya. Yuk, langsung aja saya mulai. Soal nomor 1, diketahui data perubahan entalpi pembentukan standar sebagai berikut. Ada delta HF0 untuk CH4, CO2, dan H2O ya. Harga delta H reaksi pembakaran sempurna untuk CH4 berapa? Nah, untuk soal seperti ini langkah pertama kita harus buat dulu reaksinya ya. Kan yang diminta adalah reaksi pembakaran. Yang namanya dibakar, senyawa-senyawa hidrokarbon ini kalau dibakar menghasilkan CO2 plus H2O. Jangan lupa setarain. C-nya udah setara, hanya di kiri 4, di kanan 2, berarti kali 2 ya. O di kanan 4, O di kiri 2. Oke, udah setara ya. Sedangkan untuk perhitungan delta H-nya adalah total dari delta HF0 untuk produk yang kanan ya, kurang total delta HF0 untuk reaktan yang kiri. Nah, yang kanan tuh apa aja? Ada CO2 dengan H2O. Tapi jangan lupa koefisien ya. Jadi di sini delta HF0 untuk CO2 ditambah 2 kali delta HF0 H2O. Ini yang sebelah kanan. Di kiri delta HF0 CH4 saja. Karena kalau O2 gini unsur bebas dia tidak memiliki delta HF0 ya, atau delta HF0-nya 0. Udah tinggal masukkan angkanya. CO2 berapa? CO2 minus 393 tambah H2O itu 2 kali ya. 2 kali min 242. Ini minus, tapi kan si delta HF0 CH4-nya minus juga ya. Jadi nanti jadi plus ya. Oke, nah ini saya dapat hasil akhirnya adalah minus 802 kJ per mol. Jadi ini adalah harga delta H reaksi untuk pembakaran sempurna gas CH4. Pembakaran dia akan bertanda negatif ya, karena melepaskan kalor, exotherm. Opsi yang tepat adalah yang B. Soal nomor 2 langsung sudah hot ya. Ada 4 gram besi dalam kalorimeter, dibakar menghasilkan kalor. Nah, kalornya itu dapat menaikkan suhu 50 gram air dari 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Kapasitas kalor air 4,18. Kapasitas kalor kalorimeternya, nah ini hati-hati ya, 525. Harga perubahan entalpi pembakaran besi berapa? Ini ada AR dari Fe 55,85. Oke, jadi gini. Kita harus cari dulu total kalornya ya. Nah, Q total itu adalah Q dari sistem atau larutannya ditambah Q dari kalorimeter. Nah, kebanyakan soal-soal itu Q dari kalorimeter itu diabaikan, tidak dianggap 0 gitu ya. Nah, kalau di soal ini dia kasih tahu nih kapasitas kalornya, berarti nggak diabaikan. Untuk Q sistem ini yang familiar, yang biasa kan, M kali C kali delta T ya. Untuk kalorimeter kita pakai C besar kali delta T. C besar itu yang kapasitas kalor ini. Kalau C kecil kapasitas kalor air ya, kalor jenis. Nah, masanya, masa si air ya, 50 gram 4,18. Delta T-nya 35 ke 25, 10 ya. Nah, ini dapat yang satu untuk sistemnya. Ditambah untuk yang kalorimeternya 525 kali 10. Ini dapat 2090 Joule tambah
Yang ini dapat 5250 joule. Oke, ini 2,09 kilojoule tambah 5,25 kilojoule. Jadi kita sama-sama kita ubah ke kilojoule. Kenapa? Karena satuannya ini semua di soal, di opsi itu pakai yang kilojoule. Jadi ikuti sesuai permintaan soal aja ya. Nah, kalau ditotalkan ini dapat jadi 7,34 ya kilojoule. Inilah total kalornya. Lalu kalau lihat lagi di opsi semua kan satuannya adalah kilojoule per mol. Nah, molnya mol siapa? Nah, molnya adalah mol CFE. Cari mol gimana? Massa dibagi AR. Massa 4, AR-nya 55,85. Ini sekitar 0,072 mol. Udah, kalau udah dapat kita masukkan ke ininya. Delta H itu kan min dari Q per mol. Kenapa min? Reaksinya kan dari 25 ke 35 suhunya naik ya. Exotherm ya, melepas kalor. Pembakaran juga dia. Berarti exotherm ya, jelas. Min dari Q-nya tadi kita udah dapat 7,34 kilojoule. Molnya juga udah dapat 0,072 mol. Nah, ini kalau dihitung saya dapat nih yang minus 101,94 kilojoule per mol. Opsinya yang C. Sekali lagi hati-hati ya, kalau di sini kapasitas kalorimeternya dikasih tahu, artinya yang kalorimeternya itu nggak diabaikan ya. Lanjut nomor 3, ini hukum Hess ya, siklus. Oke, harga perubahan entalpi pembakaran 2 mol gas NO. 2 mol gas NO. Jadi gas NO dibakar. Dibakar itu tambahkan O2. 2 mol itu ya koefisiennya 2. Jadi sebenarnya udah kelihatan ini yang ditanya ya. Hasilnya yang ke sini. Jadi bisa dibilang delta H3 lah yang ditanya. Oke, kalau kita perhatikan hukum Hess itu kan dia jalannya reaksi itu nggak berpengaruh, tapi hanya berpengaruh pada keadaan awal dan akhir saja. Kalau kita lihat semua tanda panahnya bersumber dari sini kan, dari kotak ini kan. Satu langsung ke sini, satu lagi 2 jalur dari sini terus ke sini. Nah, bagi prinsip hukum Hess itu bilang mau dari jalur manapun akan sama. Jadi kalau kita jalur atas itu kan delta H1. Itu sama aja dinilai dengan jalur bawah delta H2 tambah delta H3. Yang ditanya itu delta H3. Berarti delta H3-nya delta H1 min delta H2. Delta H1 sudah ada 66 kJ. Delta H2-nya 180. Maka hasilnya minus 114 ya. 114 kilojoule. Minus karena juga pembakaran kan. Jadi opsi yang tepat adalah yang E. 4 HOTS lagi. Perhatikan persamaan termokimia berikut. 2 mol C3H8 tambah 10 HO2 menghasilkan 6 CO2 tambah 8 H2O, delta H-nya min 2400 kJ. Pernyataan yang tepat adalah yang mana? Kalau lihat yang A, kalori yang dihasilkan pada pembakaran 1 mol 2400. Salah ya, yang dibakar itu 2 mol. Lihat nih koefisiennya ya. Harga perubahan entalpi pembakaran 1 mol propana adalah minus 1200. Nah, ini benar. Jadi kan 2 mol itu melepas 2400 ya. Berarti kan 1 molnya 1200 dong. Logik aja ya sebenarnya. Kalau yang C, harga perubahan entalpi pembakaran standar itu 1 mol adalah plus 2400. Nah, ini juga udah salah. Negatif kan? D, reaksi pembakaran 2 mol propana membutuhkan itu endo, sedangkan reaksinya adalah exo. Pasti salah.
Pada pembakaran 6 mol propana terjadi perpindahan kalor lingkungan ke sistem ke lingkungan ya, karena eksoterm. Nggak salah, angkanya juga salah. Udah pasti yang B jawabannya ya. Nomor 5 ada diagram tingkat energi. Pada suhu 298 Kelvin, tekanan 1 atm, reaksi pembentukan 1 mol gas C2H2 membutuhkan kalor sebesar 227 kJ. Pada suhu dan tekanan yang sama, maka nilai delta H pada diagram tersebut. Jadi kuncinya ini ya. Ini ya, kita harus paham dulu reaksinya ini. Pembentukan 1 mol C2H2. Jadi C2H2 yang dibentuk 1 mol atau koefisien 1 gitu ya. Kan dibentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan stabil, standar. C itu ya C, tapi jangan lupa kali 2. Tambah H2 ya H2, H itu ya H2 ya. Jadi inilah pembentukannya. Inilah katanya yang butuh delta H-nya itu 227 ya. Endotherm ya. Yang ditanya itu kan, perhatikan tanda panahnya ya. Yang ditanya adalah 4C tambah H2 gas, artinya dikali 2 semua nih. 2C2H2 gas. Ya kalau dikali 2 maka delta H-nya juga kena atau ikutan kali 2 dong. Di 454 kJ. Opsi yang tepat yang A ya. Untuk nomor 6 ada percobaan melibatkan reaksi penguraian gas N2O4 menjadi gas NO2. Ini ada percobaannya 3 kali, ada volumenya dan waktunya ya. Laju reaksi rata-rata penguraian gas N2O4 adalah, harus hati-hati juga karena yang dikasih tahu adalah NO2, tapi yang ditanyakan N2O4. Gini, N2O4 kan katanya diuraikan ya. Diuraikan jadi NO2. Ini belum setara reaksinya. Nah, harus hati-hati kali 2 di sini. Nah, kita cari dulu V untuk NO2 ya, lajunya untuk NO2. Ini kan berarti konsentrasi NO2 per waktu ya, second. Kita bisa ambil 2 data. Kita bisa bandingkan 2 data. Misalnya saya ambil 2 dan 1 ya. Jadi konsentrasi NO2 di 2 kurang konsentrasi NO2 di 1, demikian juga dengan waktunya T2 dikurang T1. Berarti 40 dikurang, oh ini volume ya bukan konsentrasi ya, tapi sama aja. Oke, 40 dikurang 20, ini ya 40 kurang 20 dibagi 10 kurang 5. Berarti ini adalah 20 per 5 sama dengan 4, yaitu mili per second ya. Ini untuk NO2, hati-hati ya, ini untuk NO2 karena yang dikasih tahu NO2. Yang ditanyakan adalah N2O4. Perbandingan koefisien berlaku. Jadi ini adalah setengah dari 2 ml per second untuk si N2O4-nya. Opsi yang tepat adalah yang A. Hati-hati kena jebak yang B ya, karena datanya jadi harus dibaca dengan baik ya. Lanjut nomor 7, suatu reaksi kimia berlangsung pada suhu 40 derajat Celcius 40 detik. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat dari semula. Pada suhu 60 derajat Celcius, reaksi berlangsung berapa lama? Sebenarnya kan kalau kita pakai logik sebenarnya dapat ya. 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, gitu kan? Yang 40 katanya tadi ini berlangsung 40 detik. Setiap naik 10 ya kan 2 kali lebih cepat. Berarti pada 50 derajat Celcius jadi setengahnya ya 20 detik. Kan lebih cepat kan? Pindah lagi ke sini 2 kali lebih cepat lagi. Berarti pada 60 derajat Celcius 10 detik reaksinya berlangsung.
Opsi yang tepat yang E. Mungkin kalian sering pakai rumus ya. Jadi yang seperti ini ya. T pada detik ke 6 pada 60 derajat Celcius adalah 1 per gitu kan. Berapa kali lebih cepat? 2 dipangkatkan delta T. T yang ditanya dikurang T yang diketahui dibagi dengan setiap kenaikan berapa kali gitu ya. Lalu dikalikan dengan T yang diketahui, T40-nya. T40-nya 40 detik. Pakai rumus biasanya begini. Setengah pangkat 60 kurang 40, 20. 20 per 10, 2 ya. 2 kali 40 detik. Setengah itu kan dikuadratkan seperempat. Seperempat kali 40, 10 detik. Sama saja ya. Jadi yang atas itu logik lah, konsep lah. Kalau yang bawah ini ngitung, rumus. Oke, silakan lebih nyaman yang mana boleh. Nomor 8, Hodge. Oke, ini ada data percobaan reaksi CaCO3 tambah HCl ya. Percobaannya ada 5 kali. Yang ditanya percobaan 1 dan percobaan 3 laju reaksi dipengaruhi oleh apa? Cari aja yang beda. Cari data yang berbeda. 1 dan 3 kan? 1 dan 3. Yang berbeda apa? Serbuk dengan bongkahan, itu namanya luas permukaan. Konsentrasi sama. Suhu sama. Jadi yang berpengaruh cuma luas permukaan. Kalau waktu itu bukan ya. Jadi langsung dapat nih. 8 itu jawabannya yang A. Cari yang berbeda ya. Nomor 9, reaksi P tambah Q menghasilkan R memiliki persamaan laju V sama dengan K kali konsentrasi P kali konsentrasi Q kuadrat pangkat 2. Jika konsentrasi P dan Q masing-masing dinaikkan 2 kali, lajunya menjadi berapa kali semula? Tinggal kita ganti aja V-nya. Yang satu lagi yang baru adalah ini kita ganti jadi P-nya dia minta menjadi 2 kali kan. Q-nya juga 2 kali tapi kuadrat. Udah 2 kali 4, 8K. Artinya 8 kali lebih cepat dari yang semula. Kalau dia minta 3 kali ya tinggal ganti 3 kali 3 kuadrat. Ya, tinggal ikuti aja karena data ininya lajunya udah dikasih tahu persamaannya. Jadi tinggal masuk-masuk saja angkanya ya. Lanjut 10, seorang praktikan hendak membuat 100 ml larutan KOH, molaritasnya ada 0,2, konsentrasinya. Massa padatan KOH yang harus dilarutkan dalam Aquades sehingga volumenya 100 ml sebanyak. Ini biasa ya rumusnya ya. Massa per mR kali 1000 per mililiter larutan. Yang belum ada nih mR ya. KOH K39 O16 H1. Berarti di sini hasilnya 56 ya. mR dari KOH. Masuk rumus, molaritasnya udah ada 0,2. Massa yang dicari mR-nya 56. 1000 per milinya berapa? 100 ya. Ini bisa dicoret ya. 10 dengan 56 berarti 5,6. Berarti massa sama dengan 0,2 kali 56. 1,12 gram. Opsi yang tepat adalah yang C. Sebelas, 12 sudah masuk ke setimbangan ya. Yang 11 ada persamaan reaksi. Lalu yang ditanya rumusan tetapan kesetimbangan reaksi tersebut adalah, harus hati-hati, ini adalah yang namanya kesetimbangan yang heterogen. Heterogen itu artinya fasenya itu beda-beda, solid, liquid, gas. Untuk yang heterogen itu yang liquid dengan solid kita abaikan. Karena liquid dan solid itu konsentrasinya nggak berubah.
Kc, C itu kan konsentrasi ya. Jadi ini praktis cuma dipengaruhi oleh ini, CO2. Maka jawaban yang tepat adalah A. Itu ya, kalau persamanya heterogen, coretlah yang liquid atau dan juga solid. Untuk nomor 12 ada reaksi antara SO2 dan NO2. Ini reaksinya udah dikasih tahu, setimbang, semuanya gas, aman. Pada keadaan kesetimbangan awal, konsentrasi molekul-molekulnya digambarkan sebagai berikut. Ini ya, ada kotak bintang bulat hitam. Jika volume diperkecil pada suhu tetap, suhunya tetap, keadaan molekul dan keadaan setimbang sesaat yang baru adalah ini, volume itu bergantung pada, dan juga tekanan ya, volume dan tekanan itu selalu kan berbanding terbalik, bergantung pada jumlah partikel, jumlah zatnya. Bisa dikatakan jumlah koefisien di kiri dan di kanan. Kalau kita perhatikan di sini koefisiennya ada 2. 1, 1. Di sini juga 2. 1, 1. Maka kalau koefisien sama, pengaruh volume dan juga tekanan itu kalau di kotak-katik nggak ngaruh. Artinya tetap akan seperti ini. Maka opsi yang tepat adalah yang C. Oke. Lanjut 13, suhu 25 derajat Celcius, harga Kc untuk reaksi CH3OH gas timbang CO gas tambah 2H2 gas 0,2 Kc-nya. Tetapan R-nya 0,082, harga Kp yang dicari. Jadi kita punya T 25 derajat Celcius itu kan tinggal tambah 273 jadi 298 Kelvin. R-nya 0,082. Lalu tadi Kc ya 0,2. Oh, ada satu lagi yang harus dicari, delta N. Koef kanan kurang koef kiri ya. Koef kanan 1 tambah 2. 3 min 1. Tinggal masuk rumus hubungan Kp dengan Kc. Ini kali RT pangkat delta N. Yang ditanyakan Kp, Kc-nya tadi 0,2. RT-nya 0,082 dikali 298 pangkat 2. Tinggal cari mana nih? Berarti yang langsung dapat nih yang A. Opsi yang tepat adalah yang A. Lanjut 14, pada suatu sistem kesetimbangan gas memiliki persamaan reaksi sebagai berikut. 2pq2 gas timbang P2Q4 gas. Delta H-nya positif ya, artinya reaksinya ke kanannya endoton. Apabila pada sistem kesetimbangan ditingkatkan tekanannya, dia akan bergeser gimana gitu ya. Tekanan diperbesar akan lari ke koefisien, ke sisi yang koefisiennya jumlahnya lebih sedikit atau kecil. Ya, berarti kita lihat aja di kiri kan koefisiennya 2, di kanan 1. Berarti kalau tekanan diperbesar lari ke kanan, ke jumlah mol yang lebih kecil. Berarti langsung dapat jawabannya yang A. Nah, terakhir untuk part ini 15-16, nanti 17 sampai 30-nya saya buat di video lainnya ya. Oke, 15 ada percobaan reaksi kesetimbangan H2 tambah S2 setimbang H2S. Hati-hati S-nya di sini solid ya, yang lainnya gas. Ruangnya 2 liter. Ini komponen dengan molnya. Harga Kc-nya bagaimana gitu. Karena ini heterogen ya, seperti soal berapa tadi. Kalau heterogen, solid liquid kita bisa buang. Maka praktis harga Kc-nya hanya dipengaruhi oleh konsentrasi H2S pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi H2 pangkat 1.
Nah, ini kan masih mol. Jangan lupa kalau konsentrasi itu harus dibagi volume. Volumenya 2 liter. Ini yang S coret ya. Jadi ini per 2 per 2. H2S yang di atas ya, 0,12 per 2, 0,08 per 2. 0,12 per 2, 0,06. 0,08 per 2, 0,04. Udah langsung nih, ada jawabannya juga. Yang A. Oke, 16-nya, gas amonia dibuat dari campuran gas nitrogen dan gas hidrogen melalui reaksi kesetimbangan yang bersifat eksoterm. Ini reaksinya ya. Upaya yang dapat dilakukan agar terbentuk amonia secara maksimum adalah, ini artinya dia minta supaya ke kanan. Supaya geser ke kanan kesetimbangannya. Karena amonia ada di kanan kan. Bagaimana kalau suhu naik? Oh, ini buat dulu ya. Delta H-nya negatif katanya. Suhu naik itu ke endo. Endonya di kiri. Karena kanannya ekso kan. Berarti pasti yang A salah. Lalu tekanan diturunkan. Nanti akan lari ke koefisien yang besar. Ke kiri. Koef besar. Ya, kiri itu kan koefnya 4 ya. Kanan cuma 2. Memperbesar volume sama dengan menurunkan tekanan. Jadi sama ya. Ke koef besar ke kiri. Salah juga. Menambahkan inhibitor-inhibitor itu menghambat ya. Jadi ya makin lambat. Yang E lah pasti. Memperbesar konsentrasi gas N2 dan H2. Jadi kalau N2 dan H2 ditambah. Berarti kalau kiri ditambah maka lari ke kanan. Jadi produknya amonianya makin banyak. Opsi yang tepat adalah yang E. Oke, ini part satunya ya. Soal nomor 1 sampai nomor 16. Untuk 17 sampai 30 lanjut di video berikutnya. Terima kasih.